Tafsir Surat Qs. Al-Baqarah ayat 255. Ayat Kursi. Allahu la ilaha illahu wal hayyul qayyum. La tahuzuhu sinatu wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man zal ladzi yashfa'u indahu illa bi'izni. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Wa la ya'uduhu hifzuhuma. Wa huwal Aliyul Azim. Allah. Tidak ada Tuhan selain Dia, yang Maha Hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Miliknya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisinya tanpa izinnya. Dia mengetahui apa yang di hadapan mereka dan apa yang di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui sesuatu apapun tentang ilmunya melainkan apa yang Dia kehendaki. Kursinya meliputi langit dan bumi. Dan Dia tidak merasa berat memelihara keduanya. Dan Dia Maha Tinggi, Maha Besar. Juz ketiga. Tafsir. Allah. Tidak ada Tuhan yang pantas disembah dan dipertuhan selain Dia. Yang Maha Hidup, kekal, dan memiliki semua makna kehidupan yang sempurna. Yang terus-menerus mengurus makhluknya. Tidak seperti manusia. Dia tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Sebab keduanya adalah sifat kekurangan yang membuatnya tidak mampu mengurus makhluknya. Miliknya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dia yang menciptakan, memelihara, memiliki, dan bertindak terhadap semua itu. Tidak ada yang dapat memberi syafaat pertolongan di sisinya tanpa izinnya. Dia demikian perkasa dan kuasa sehingga berbicara di hadapannya pun harus setelah memperoleh restunya. Bahkan apa yang disampaikan itu harus sesuatu yang benar. Dia mengetahui apa yang di hadapan mereka, yakni apa saja yang sedang dan akan terjadi. Dan apa yang di belakang mereka, yakni sesuatu yang telah berlalu. Allah mengetahui apa yang mereka lakukan dan rencanakan. Baik yang berkaitan dengan masa kini, masa lampau, atau masa depan. Dan mereka tidak mengetahui sesuatu apapun tentang ilmunya melainkan apa yang Dia kehendaki untuk mereka ketahui dengan memperlihatkan dan memberitahukannya. Kursinya, yaitu kekuasaan, ilmu, atau kursi tempat kedua kaki Tuhan, yang tidak diketahui hakikat kecuali oleh Allah, berpijak, sangat luas, meliputi langit dan bumi. Dan jangan menduga karena kursinya terlalu luas, Dia letih mengurus itu semua. Tidak, Dia tidak merasa berat maupun kesulitan memelihara keduanya. Dan Dia Maha Tinggi zat dan sifat-sifatnya jika dibanding makhluk-makhluknya. Maha besar dengan segala keagungan dan kekuasaannya. Inilah ayat kursi. Ayat teragung dalam Al-Quran karena mencakup nama-nama dan sifat-sifat Allah yang menunjukkan kesempurnaan zat, ilmu, kekuasaan, dan keagungannya. Ayat ini dinamakan ayat kursi. Siapa yang membacanya akan memperoleh perlindungan Allah dan tidak akan diganggu setan. Allah adalah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Dia. Dan hanya Dia yang berhak untuk disembah. Adapun Tuhan-Tuhan yang lain yang disembah oleh sebagian manusia dengan alasan yang tidak benar, memang banyak jumlahnya. Akan tetapi Tuhan yang sebenarnya hanyalah Allah. Hanya Dialah yang hidup abadi. Yang ada dengan sendirinya. Dan Dia pula lah yang selalu mengatur makhluknya tanpa ada kelalaian sedikit pun. Kemudian ditegaskan lagi bahwa Allah tidak pernah mengantuk. Orang yang berada dalam keadaan mengantuk tentu hilang kesadarannya. Sehingga dia tidak akan dapat melakukan pekerjaannya dengan baik. Padahal Allah SWT senantiasa mengurus dan memelihara makhluknya dengan baik. Tidak pernah kehilangan kesadaran ataupun lalai. Karena Allah tidak pernah mengantuk. Sudah tentu Dia tidak pernah tidur. Karena mengantuk adalah permulaan dari proses tidur. Orang yang tidur lebih banyak kehilangan kesadaran daripada orang yang mengantuk. Sifat Allah yang lain yang disebutkan dalam ayat ini ialah bahwa Dialah yang mempunyai kekuasaan dan yang memiliki apa yang ada di langit dan di bumi. Dialah yang mempunyai kekuatan dan kekuasaan yang tak terbatas. Sehingga Dia dapat berbuat apa yang dikehendakinya. Semuanya ada dalam kekuasaannya. Sehingga tidak ada satupun dari makhluknya termasuk para nabi dan para malaikat yang dapat memberikan pertolongan kecuali dengan izinnya. Apalagi patung-patung yang oleh orang-orang kafir dianggap sebagai penolong mereka. Yang dimaksud dengan
Pertolongan atau syafaat dalam ayat ini ialah pertolongan yang diberikan oleh para malaikat, nabi dan orang-orang saleh kepada umat manusia pada hari kiamat untuk mendapatkan keringanan atau kebebasan dari hukuman Allah. Syafaat itu akan terjadi atas izin Allah. Dalam hadis disebutkan, Nabi SAW bersabda, kemudian Allah berfirman, para malaikat memberikan syafaat, para nabi memberikan syafaat, dan orang-orang mukmin juga memberikan syafaat. Riwayat Ahmad dan Muslim dari Abu Said Al-Hudri. Sifat Allah yang lain yang disebutkan dalam ayat ini ialah bahwa Allah senantiasa mengetahui apa saja yang terjadi di hadapan dan di belakang makhluknya, sedang mereka tidak mengetahui sesuatu pun dari ilmu Allah, melainkan sekadar apa yang dikehendakinya untuk mereka ketahui. Kursi Allah mencakup langit dan bumi. Allah tidak merasa berat sedikit pun dalam memelihara makhluknya yang berada di langit dan di bumi, dan di semua alam ciptaannya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Mereka tidak mengetahui ilmu Allah, kecuali apa yang telah dikehendakinya untuk mereka ketahui. Dengan demikian, yang dapat diketahui oleh manusia hanyalah sekadar apa yang dapat dijangkau oleh pengetahuan yang telah dikaruniakan Allah kepada mereka, dan jumlahnya amat sedikit dibanding dengan ilmunya yang luas. Hal ini ditegaskan Allah dalam firman-Nya. Sedangkan kamu diberi pengetahuan hanya sedikit. Al-Isra 17. Keterangan mengenai Quran Surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah yang 286 ayat itu turun di Madinah yang sebahagian besar diturunkan pada permulaan tahun Hijrah. Kecuali ayat 281 diturunkan di Mina pada Haji Wada, Haji Nabi Muhammad S.A.W. yang terakhir. Seluruh ayat dari surat Al-Baqarah termasuk golongan Madaniyah, merupakan surat yang terpanjang di antara surat-surat Al-Quran yang di dalamnya terdapat pula ayat yang terpanjang ayat 282. Surat ini dinamai Al-Baqarah karena di dalamnya disebutkan kisah penyembelihan sapi betina yang diperintahkan Allah kepada Bani Israel ayat 67 sampai dengan 74 di mana dijelaskan watak orang Yahudi pada umumnya. Dinamai Fustatul Quran puncak Al-Quran karena memuat beberapa hukum yang tidak disebutkan dalam surat yang lain. Dinamai juga surat Alif Lam Mim karena surat ini dimulai dengan Alif Lam Mim. Hadits pilihan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, itu adalah salatnya orang-orang munafik. Itu adalah salatnya orang-orang munafik. Itu adalah salatnya orang-orang munafik. Salah seorang dari mereka duduk hingga sinar matahari telah menguning. Tatkala itu ia sedang berada di antara dua tanduk setan atau pada dua tanduk setan. Maka dia bangkit untuk salat. Dia salat 4 rakaat dengan sangat cepat seperti burung mematuk makanan. Dia tidak mengingat Allah padanya kecuali sangat sedikit. Hadis riwayat Sunan Abu Dawud No. 350. Sumber Kemenak.go.id